Alhamdulillah, selamat berjumpa Ibu Jum. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Senang sekali bisa kita bincang-bincang lagi pada hari ini. Ada hal yang Ibu Jum ingin bicarakan. Silakan Ibu Jum. Terima kasih Pak Karim sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya hari ini. Mungkin lebih sedikit curhat Pak, ini tentang masalah yang saya hadapi. Bukan di sekolah sih sebenarnya, saya lebih di komunitas saya Pak. Oh, komunitas. Ya. Saya ada komunitas di Dua Pak. Nah, komunitas ini sangat menarik menurut saya karena dapat membantu peningkatan kompetensi guru. Nah, saya ada pada komunitas ini saya bagian dari pengelola event Pak. Pengelola event, ya. Nah, yang menjadi masalah saya adalah saya merasa bahwa kesibukan saya justru membuat saya sedikit mengabaikan. Jadi ada ada beban moral, ada semacam konflik batin antara saya mengejar yang saya anggap adalah sukses, terus dengan tugas saya sebagai seorang pengelola event atau branding di komunitas saya. Sebagai pengelola event di komunitas itu tidak maksimal karena saya selama ini terlalu disibukkan dengan kegiatan lain. Nah, ini saya cari solusi, Pak. Oh, begitu. Oh, jadi keberadaan Ibu di komunitas itu dianggap kurang maksimal, gitu. Ya, saya kurang maksimal, begitu. Peran saya kurang maksimal. Oh, begitu. Baik. Kalau perasaan Ibu ini itu bisa dihilangkan, itu apa yang ingin Ibu capai? Saya harapannya bisa maksimal lagi dalam hal branding komunitas saya, dan di bagian peningkatan kompetensi diri saya secara pribadi juga itu tidak terbengkalai. Adakah di komunitas Ibu yang menganggap bahwa Ibu seperti itu? Atau gimana? Gini kan, jangan sampai ini adalah Ibu yang menjudge diri Ibu sendiri bahwa Ibu itu kurang maksimal, gitu. Nah, itu dia. Ya, kalau secara saya belum pernah mendengar masukan dari teman-teman sendiri yang menjudge saya. Saya lebih kepada kesadaran diri dari konflik batin saya sendiri, Pak. Misalnya, saya harusnya bisa melakukan beberapa event, bisa memfasilitasi teman-teman dalam membuat sebuah program, tidak jadi karena saya disibukkan oleh peningkatan kompetensi diri saya. Jadi itu kayak semacam konflik pribadi sih sebenarnya. Sekarang gini. Apa yang menjadi penyebab lantas Ibu menganggap bahwa Ibu kurang maksimal di komunitas itu? Ada indikatornya yang bisa diceritakan? Nah, indikatornya Pak, salah satunya adalah di komunitas kami itu ada event, ada kegiatan sebenarnya tiap Jumat, dan itu menjadi tanggung jawab penuh saya untuk mengadakan kegiatan semacam berbagi di grup Telegram. Nah, itu akhir-akhir ini tidak sempat tidak sempat terrealisasi karena bertepatan misalnya dengan kegiatan saya sendiri seperti itu. Nah, jadi itu indikatornya ya. Jadi indikatornya ada event yang secara rutin dilaksanakan, tidak dilaksanakan gara-gara ada yang kesibukan lain. Nah, apa yang Ibu Jum bisa lakukan untuk bisa menghilangkan masalah ini? Menurut saya secara pribadi sebenarnya saya ingin berkolaborasi dengan teman. Jadi mungkin ingin sekali ada beberapa teman yang bisa saya ajak untuk menghandle kegiatan ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya memang harus membuat skala prioritas atau semacam planning apa yang harus saya utamakan dulu, seperti itu Pak. Oh ya, jadi ada dua. Yang pertama, Ibu akan mengajak teman-teman lain untuk berkolaborasi
dalam pengelolaan event itu. Yang kedua adalah melaksanakan membuat planning, perencanaan jadwal lebih baik lagi. Oh ya, menurut Ibu acara ini apa hal yang menurut Ibu itu adalah hal yang sudah tepat untuk dilakukan? Satu, kolaborasinya. Yang kedua adalah planning. Kalau dari sisi kolaborasi misalnya, apa ada teman di komunitas Ibu yang bisa menghandle kegiatan itu atau berkolaborasi dengan Ibu di komunitas itu gimana? Ada beberapa orang yang bisa membantu, dan itu pun nanti setelah ada perintah. Jadi belum berhasil membangkitkan rasa keinginannya teman-teman agar bisa berkolaborasi secara utuh tanpa harus misalnya disuruh gitu. Langkah-langkah apa yang kira-kira Ibu Jum bisa lakukan untuk mengajak supaya teman-teman itu mau berkolaborasi dengan Ibu Jum? Mungkin saya akan meminta bantuan ketua saya untuk memberikan semacam stressing, penekanan kepada teman-teman bahwa komunitas ini adalah milik bersama. Jadi siapa yang lagi bisa membangun itu kalau bukan orang-orang di dalamnya. Nah, itu sebenarnya yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan menghubungi secara pribadi, melakukan pendekatan secara pribadi dengan teman-teman saya yang menurut saya bisa saya anggap mampu berkolaborasi dengan saya. Ya. Yang ketiga, mungkin saya mungkin akan bisa mengajukan ke bendahara mungkin saja jika teman-teman diberi insentif ada yang mau bergerak gitu. Oh iya, iya. Jadi ada 3 yang Ibu Jum pikir bisa dilakukan. Yang pertama adalah meminta kesediaan ketua pimpinan komunitas untuk turun tangan ya, memberikan penekanan kepada teman-teman yang bisa berkolaborasi, kemudian secara pribadi mendekati dan menghubungi bendahara. Dalam hal ini tentu ada berkaitan dengan pendanaan dari kegiatan itu. Iya, ada 3. Ibu Jum, kalau tentang planningnya Ibu Jum ya gimana? Sepertinya saya memang harus membuat skala prioritas, Pak. Selama ini sebenarnya sudah pernah saya buat, kayak misalnya sudah menjadwal teman-teman, tetapi kembali lagi kepada saya yang lambat atau lupa mengkonfirmasi balik pada saat akan hari H, ternyata yang bersangkutan tidak bisa, jadi itu tidak jadi lagi diadakan. Nah, mungkin saya harus buat semacam catatan-catatan penting yang harus saya buka setiap hari Senin misalnya. Misalnya setiap hari Senin saya harus membuka catatan itu untuk mengkoreksi, mendata siapa-siapa yang bertugas dan bisa mengkonfirmasi. Jadi semacam lebih cepat saya mengkonfirmasi, saya mungkin bisa lebih cepat dapat informasi dan itu bisa membuat saya bisa mencari planning lainnya. Oh ya, jadi misalnya narasumber berarti narasumber lainnya. Seperti itu, Pak. Dari segi planning ini sudah ada tapi sering lupa. Jadi yang Ibu Jum harus atasi ini adalah lupanya. Tapi kan tadi sudah ada catatan. Mungkin kadang-kadang catatan itu lalu dilupa lagi. Mungkin ada langkah yang Ibu Jum bisa lakukan sampai mempermudah Ibu Jum untuk mengingatnya. Yang berbasis IT ya, Pak ya. Yang bisa mengingatkan. Iya. Yang bisa mengingatkan saya bahwa saya harus buka agenda, buat skala, buat lihat protes lagi seperti itu ya, Pak. Iya. Oke. Oh, dalam bentuk. Atau saya menghubungi beberapa teman untuk mengingatkan saya. Oh, jadi menggunakan teman atau perangkat digital yang biasa dilakukan ya. Baik, rencana Ibu Jum ke depan dari sekian banyak yang Ibu Jum sudah kemukakan tadi, mulai dari problem
kolaborasi dengan teman, Ibu Jum sudah melakukan rencana untuk melakukan tiga hal itu. Jadi menghubungi ketua, kemudian mendekati secara pribadi, juga bekerja sama dengan bendahara untuk membicarakan tentang pendanaan dari event-event yang Ibu Jum lakukan. Nah, dari tiga hal itu, prioritas yang Ibu Jum akan lakukan ke depan yang mana ini? Apa dilakukan secara bersama-sama atau ada prioritas tertentu yang dilakukan? Gimana, Ibu? Kalau menghubungi pimpinan, tentu saya akan meminta waktu pimpinan, jadi mungkin butuh waktu yang terkoordinir. Nah, saya yang kedepannya ini yang paling pertama yang ingin saya lakukan adalah menghubungi secara pribadi, karena itu tidak melibatkan orang ketiga, pihak ketiga. Ini lebih kepada saya dengan rekan saya yang akan saya ajak berkolaborasi. Event yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat kapan, Ibu? Harusnya besok sudah ada, Pak. Besok sudah harus ada, bagian dari rutinitas komunitas dan menjadi tanggung jawab saya itu harus sudah ada besok. Langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ini untuk pelaksanaan kegiatan itu kira-kira kapan ya? Rencananya karena besok eventnya setelah sesi kita hari ini ada sesi istirahat, saya akan langsung menghubungi, mudah-mudahan teman-teman yang saya hubungi bisa berkolaborasi dan eventnya besok lancar, seperti itu, Pak. Oh, begitu. Baik, jadi Ibu Jum, dari sekian banyak pemecahan masalah yang Ibu Jum kemukakan, yang paling didahulukan adalah akan menghubungi teman yang bisa diajak berkolaborasi di dalam pelaksanaan event itu. Nah, Ibu Jum akan melaksanakan itu hari malam Sabtu atau besok ya? Hari ini kan Kamis. Ya, besok Pak, Jumat malam Sabtu. Ya, Pak. Oh ya. Nah, saya sudah sangat penasaran ingin melihat Ibu Jum sukses melaksanakan event di hari Jumat itu. Mudah-mudahan dari sekian banyak ini yang Ibu sudah sampaikan itu bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita selesaikan diskusinya, Ibu Jum, bisa disimpulkan apa yang kita telah hasilkan hari ini. Silakan. Terima kasih, Pak Karim. Hari ini saya merasa sedikit lega untuk permasalahan saya sudah menemukan banyak solusi. Yang pertama, untuk agar bisa tetap balance dengan aktivitas saya dan menghilangkan sedikit konflik batin dalam diri saya bisa tetap melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan peran saya di komunitas dengan meminta bantuan rekan-rekan saya, bisa berkolaborasi dengan teman-teman, membuat skala prioritas. Terima kasih Pak Karim untuk sesi bincang kali ini. Ya, terima kasih sama-sama Ibu Jum. Saya sangat apresiasi dan banyak belajar dari perbincangan kita ini. Terima kasih Ibu Jum. Kita akhiri perbincangan kita ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.